Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu mengucap syukur untuk setiap kesempatan mendengarkan firman-Mu. Kami sadar kami terbatas ya Tuhan, karena itu kami memohon pertolongan Tuhan supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 4 ayat 24. Akan tiba saatnya, yaitu sekarang, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menuntut yang seperti itu untuk menyembah Dia. Allah adalah roh, dan mereka yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tema renungan kita, ibadah yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang ibadah. Kalau ada ibadah yang benar, pastilah ada yang palsu, kan begitu. Ibadah adalah hal yang esensi atau yang mendasar dalam kehidupan kita. Bahkan ibadah itu disebut sebagai hak asasi, hak yang sangat mendasar. Akan tetapi apakah kita menjalani kehidupan ibadah kita sebagai rutinitas atau kebiasaan semata-mata? Dalam Yohanes pasal 4 dicatat tentang perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Ada percakapan pribadi di antara Yesus dengan perempuan Samaria ini. Khususnya berkaitan dengan masalah ibadah ataupun penyembahan. Perempuan Samaria itu berkata bahwa Yerusalem adalah pusat ibadah bangsa Yahudi. Lalu kemudian dia juga menekankan tentang gunung tempat mereka menyembah adalah tempat di mana Allah pernah menyatakan diri kepada nenek moyangnya. Singkatnya, bahwa dia percaya ada tempat-tempat tertentu yang dikultuskan untuk dapat menyembah kepada Allah. Bagi orang-orang Yehuda, itu ada di Bait Suci Yerusalem, tapi bagi orang Samaria ada di Gunung Gerizim. Tetapi saudara-saudara, di dalam percakapan itu, maka Yesus menyatakan dalam ayat 23, akan tiba saatnya, yaitu sekarang, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menuntut yang seperti itu untuk menyembah Dia. Lalu ayat 24, Allah adalah roh. Dan mereka yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apa maksud Yesus menyatakan hal yang demikian? Pertama, bahwa Yesus mau memperjelas tujuan utama manusia diciptakan. Bahwa manusia diciptakan adalah untuk menyembah kepada Tuhan. Tapi yang kedua, bukan masalah tempat, tetapi masalah pribadi Tuhan. Penegasan Yesus kepada perempuan Samaria tentang tempat ibadah sebenarnya ingin menegaskan bahwa tidak ada tempat yang harus dikultuskan untuk memuliakan Allah. Kenapa? Karena Allah adalah roh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu jika seseorang ingin menyembah Dia, haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya orang tersebut harus sudah memiliki sikap hati yang benar dalam melakukan penyembahan kepada Allah. Lalu yang ketiga, bahwa Tuhan menanti para penyembah yang benar. Menjadi seorang penyembah sejati artinya menjadi pribadi yang memiliki sikap hati yang benar, yang memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Siapa orang memiliki penyembahan yang benar? Tentu adalah orang yang sudah mengenal Tuhan yang benar. Dan bagi kita, bagi saya, bahwa orang yang sudah mengenal Tuhan ditandai dengan iman dan penerimaan, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi dalam bagian ini, Yesus mau menekankan bahwa ketika seseorang mau beribadah dengan benar, itu fokusnya bukan kepada tempat. Bahwa tempat dimanapun kita berada,
ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, di sana bisa terjadi penyembahan yang benar. Jadi saudara, penyembah yang benar tidak dipengaruhi oleh masalah musik, ya seperti di zaman sekarang ya. Ada orang berkata, wah, kalau tidak ada musik tidak ramai, tidak seru, suasananya kurang, moodnya kurang dan seterusnya. Ada seperti itu. Tetapi di dalam bagian ini kita belajar bahwa penyembahan yang sejati dan penyembah yang sejati ini bicara tentang kehidupan kita yang utuh, yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hati yang sungguh dipersembahkan kepada Tuhan, pikiran yang fokus kepada Tuhan, seluruh keberadaan kita, itulah persembahan yang hidup yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam Rom pasal 12. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita beribadah kepada Tuhan yang benar, dengan cara yang benar, dengan sikap yang benar, dengan cara mempersembahkan hidup kita seutuhnya, seluruhnya kepada Tuhan, dengan segala ketundukan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami bahwa ibadah yang benar sesungguhnya adalah mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Di dalam segala ketundukan, dalam segala ketaatan. Bukan masalah tempat di mana kami berada, tapi masalah hati yang tertuju kepada Tuhan, yang memiliki kedekatan relasi dengan Tuhan. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang sejati. Kiranya Tuhan menemukan itu di dalam diri kami masing-masing. Bapa, terima kasih sekali lagi. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan Tuhan terus memampukan kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kita jadi penyembah yang sejati. Shalom.